Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya yaitu Bunda Ryan. Untuk video kali ini, sahabat budgeting, membongkar tabungan, ya. Tabungan yang selama ini, yang tahun ini dikumpulkan. Jadi ini akan saya bongkar, akan saya hitung berapa ya kira-kira dapatnya. Sahabat budgeting, mudah-mudahan dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, bahwa bentuk kesehatan, rezeki. Semoga Allah limpahkan, Tuhan limpahkan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat budgeting, kali ini saya akan menghitung terlebih dahulu tentang tabungan pensiun. Tabungan pensiun, karena saya budgetkan dulu 200.000 per bulan. Jadi jumlahnya saya dapat ini 1 juta ya sahabat budgeting. Kenapa 1 juta? Kalau 12 bulan berarti seharusnya 24 juta. Tapi tabungan seperti tabungan pensiun, dana pendidikan, investasi, lalu tabungan kurban atau tabungan wisata atau rekreasi itu 5 bulan saya mulainya ya sahabat budgeting. 5 bulan berarti dari bulan 8, 9, 10, 11, 12. Makanya dari bulan 8 itu baru saya tabungkan. Sementara untuk tabungan dana darurat atau yang saya kumpulkan yang 500 setiap bulannya, kali ini saya bongkar dapatnya 3.500.000. Seharusnya saya dapat 6 juta. Karena ini benar-benar saya tabungkan, saya sisihkan setiap saya melakukan budgeting, maka saya sisihkan terlebih dulu sebelum saya masukkan ke pos-pos belanja saya bulanan atau selama 1 bulan atau keperluan selama 1 bulan. Itu akan saya sisihkan sebanyak 500.000 terlebih dahulu. Itu saya tiap bulannya menabung 500.000. Sementara kenapa akhir tahun ini saya bongkar menjadi 3.500.000, karena sebelum ini saya belikan ke LM, ke logam mulia, ada yang menjual dengan harga buyback, ya saya beli dengan menggunakan tabungan darurat. Makanya terkumpul atau sisa dari tabungan maupun dari bulan Januari itu terkumpul 3.500.000 ya sahabat budgeting. Oke, yang ini challenge saya yang uang 20 ribuan atau warna hijau. Ini alhamdulillah ini juga saya dapat ya sahabat budgeting. Ini sangat bangga sekali saya bisa melakukan ini. Saya alhamdulillah dapat ini sisa-sisa belanja yang warnanya hijau ini. Saya masukkan khusus tabungan yang warna hijau ini. Alhamdulillah ini saya juga bisa dapat. Ini 560 saya dapat ini. Alhamdulillah. Jadi saya sangat bahagia sekali sahabat budgeting. Kalau benar-benar kita fokus dan konsisten, insya Allah kita akan menuainya, akan mendapatkan apa yang kita inginkan.
dan nanti uang tabungan ini akan saya belikan ke LM, baik itu yang tabungan dana darurat, dana pensiun, investasi, ini akan saya belikan ke LM, karena menyimpan uang kertas seperti ini juga nggak bagus, nanti inflasi. Jadi kalau kita belikan KLM atau logam mulia itu sangat bagus juga ya investasi untuk sekarang, karena dalam satu hari itu bisa berapa kali naik harga emas ya, sahabat budgeting. Ini dana pendidikan anak saya, karena saya budgetkan 100 sebulan, jadi adanya 500. Dan ini juga nanti akan belikan ke LM, biar bisa kita berinvestasi dan bisa bertumbuh. Dan ini saya catat ya sahabat budgeting, tabungan dana pensiun saya berapa, darurat saya berapa, jadi saya catat semuanya di sini. Jadi kalau misalnya seperti dana darurat ya sahabat budgeting, mungkin saya akan membelikan ke ke perhiasan. Kalau LM mungkin saya akan nunggu. Kalau dana darurat ini kan namanya darurat, lebih cepat menjualnya saya dekat perhiasan ini. Kalau LM berarti nanti saya, karena sini nggak ada itu lebih dekat distributornya, jadi agak jauh menurut saya, jadi akan saya belikan ke perhiasan, tapi lebih bagus ya. Tapi semuanya emas ya nggak apa-apa, tapi bagusnya memang LM. Tapi dana darurat kan saya belikan perhiasan karena lebih cepat, lebih dekat dari rumah saya kalau butuh untuk dijual cepat ya, toko emasnya ya, di toko emas. Sahabat budgeting, ini saya mengeluarkan sisa-sisa belanja saya dari per bulan ya, bulan ke bulan. Ini nanti akan saya hitung sisa belanja bulan, misalnya sisa belanja bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Sementara ini sahabat budgeting, ada beberapa bulan yang tidak saya budget, yang tidak ada sisa belanjanya, bulan Januari, Februari, Maret kan itu. Ini April, mulai dari April ya sahabat budgeting, Januari, Februari, Maret itu nggak ada sisa belanjanya sahabat budgeting. Berarti over budget. Ini bulan April. Saya akan catat juga di sini. Yang di atas itu tabungan-tabungan tadi yang ada di sinking fund, sementara yang ini yang ada dalam tabung plastik itu yang saya ikat sisa belanja. Yang pertama bulan April itu ada sisanya, akan saya catat di sini. Ini kalau sisa-sisa belanja ini sahabat budgeting, nah alhamdulillah ya 150. Jadi kalau sisa belanja ini sahabat budgeting, ini tidak saya belikan ke LM karena ini sisa belanja bulanan, makanya saya akan gunakan untuk rencana saya punya rencana mau beli cat rumah ya sahabat budgeting. Nah itu, jadi akan saya gunakan nanti beli cat. Kalau nggak cukup ya mungkin akan saya tambah. Alhamdulillah ini sudah ada juga sahabat budgeting. Bulan April berarti bulan Mei ada juga uang warna pinknya sahabat. Uang 5.000 nya juga ada nih, sini 2. Ini 110 ya kalau bulan Mei. Jadi sahabat budgeting, berapapun sisa belanja, lebih baik kita buat seperti ini, atau terserahlah sahabat budgeting buat seperti ini, dicatat, dipelintir, diikat gitu. Alhamdulillah juga ini ada warna pinknya. Jadi berapapun, walaupun itu 1.000, 2.000, 3.000, kalau kita kumpulkan nanti lama-lama akan ada juga banyak juga
atau berapapun ya, baik itu 10.000 sisanya catat, lalu diikat. Atau mungkin ada khusus sahabat budgeting mau beli tabungannya atau mau dengan apapun, yang penting disimpan sisa belanjanya, bukan kita masukkan ke dompet yang kita bawa kemana-mana sehari-hari. Seharusnya tidak ya sahabat budgeting. Kenapa kita lakukan demikian? Biar kita tahu jodoh-jodoh uang kita ini. Kalau kita sudah catat pos-posnya, berarti ini untuk ini, yang ini untuk ini, untuk ini. Kalau ada sisanya ya nggak usah kita masukkan ke uang jajan kita harus simpan lah kembali di sisa 1.500 atau berapapun itu kita tabungkan gitu. Karena saya tahun kemarin saya juga sudah melakukan budget seperti ini, tapi saya belum buat videonya. Saya melihat juga senior-senior yang telah melakukan pembajetan uangnya, belanjanya. Jadi saya sudah melakukan itu tahun kemarin. Alhamdulillah sisa belanja ini saya gunakan untuk rehab ya. Maksudnya itu dapur saya yang belum siap atau guna tempat masaknya gimana gitu kan, jadi saya gunakan itu untuk dapur. Sekarang saya belikan ke cat, jadi insya Allah saya belanja ini bermanfaat ya. Jadi ini saya catat, dan saya kayaknya merasa apa ya sahabat budgeting, karena bulan Januari, Februari, Maret itu 3 bulan itu nggak ada sisa belanjanya, jadi saya merasa juga rugi ya. Saya kalau dapat mulai dari bulan Januari depan besok, insyaallah saya akan mudah-mudahan tidak ada banyak pengeluaran. Tapi kan kita tidak tahu rencana kita memang punya rencana, tapi keputusannya bukan kita ya sahabat budgeting. Itu yang di atas lah sahabat budgeting yang mengatur. Tapi yang namanya kita berusaha dan berdoa, insya Allah apa yang kita cita-citakan itu akan tercapai ya sahabat budgeting. Dan ini bulan Desember yang terakhir kemarin ya, yang Desember ini bukan yang Desember ya, ini masih bulan November, masih ada warna pinknya sahabat budgeting. Alhamdulillah. Saya beli cat ya sahabat budgeting. Kenapa demikian sahabat budgeting? Karena sebentar lagi dekat puasa ya, tentu saja kita mau ganti cat rumah. Jadi kalau sudah ada budgetnya ini digunakan untuk ini, jadi kita nggak pusing. Apalagi besok kalau udah mau dekat Lebaran, itu biasanya harga bangunan atau cat seperti itu akan melonjak, akan naik. Jadi kalau kita belikan sekarang mungkin masih ada diskonnya ya sahabat budgeting. Itu akan membuat kita berhasil melakukan budgeting. Jadi untuk sahabat budgeting dimanapun berada, cobalah melakukan coba siapapun mungkin atau dimanapun Anda, kalau belum pernah atau belum mencoba untuk membudgetkan uangnya atau belanja bulanannya, cobalah dibudgetkan, diatur sebaik mungkin, ditekan keinginan-keinginan, didahulukan kebutuhan gitu. Karena saya juga kemarin seperti itu, tapi setelah menonton konten-konten senior tentang finansial ini, tentang membudgetkan keuangan ini, jadi saya termotivasi untuk melakukan ini 3.000 ya sahabat budgeting untuk bulan Desember. Termotivasi saya melakukan untuk membudgetkan uang saya, mengatur keuangan saya, sehingga saya sangat bersyukur sekali, terima kasih sekali kepada senior-senior yang telah saya tonton. Sangat bermanfaat sekali, karena ilmu yang dibagikan yang sangat bermanfaat sekali bagi saya. Pertama, saya tidak pusing, itu yang penting, tidak pusing untuk mengatur keuangan. Biasanya bulan ke bulan saya itu
tidak mencukupi belanjanya, nanti sama ya dikali lubang tutup lubang, seminggu sebelum habis bulan untuk ke bulan berikutnya itu saya pusing ya untuk memenuhi kebutuhan. Sementara setelah saya belajar dari senior-senior tentang membudgetkan keuangan ini, alhamdulillah saya berhasil ya, menurut saya berhasil ya sahabat budgeting. Saya mengatur keuangan saya gitu. Saya sudah tidak berboros, sudah saya kalau saya misalnya belanja ada yang lagi viral atau gimana gitu, jadi saya masih mikir dulu untuk membelanjakannya ini butuh nggak saya, apa ini keinginan atau kebutuhan. Jadi saya selalu seperti itu memikirkannya. Sekarang saya seperti itu, saya sangat menyayangi uang saya sekarang sahabat budgeting. Kalau saya jajan kan beli ini apa yang viral saya itu, lalu sering keluar rumah atau jalan-jalan, berarti saya pikir berarti saya nggak sayang sama uang saya. Sebenarnya kalau saya sayang sama uang saya, ya saya pikirkan ini bermanfaat nggak ya, ini bagus nggak ya. Saya sekarang seperti itu sahabat budgeting. Maaf ya sahabat budgeting, kalau ada dimanapun Anda berada, sahabat berada, kalau nggak suka dengan pemikiran saya seperti itu, ya nggak apa-apa, saya nggak maksa. Tapi bagi sahabat budgeting yang ingin seperti saya, ya alhamdulillah, karena menurut saya ini bagus juga ya mengatur keuangan ini. Mungkin ada juga di antara yang di luar sana bilang seperti ini, kapan lagi kita untuk mengasih reward ke diri kita kalau kita ada gaji atau kita ada uang, atau kenapa kita nggak gunakan, kita manjakan, hidup cuma sekali. Kalau bagi saya itu prinsip seperti itu mungkin tidak cocok ya bagi saya, tapi itu tergantung kita juga ya, tergantung sahabat budgeting juga bagaimana baiknya untuk dirinya ya. Jadi kalau termotivasi alhamdulillah, kalau enggak ya di skip aja gitu. Ya begitulah sahabat budgeting. Ini alhamdulillah saya dapat ya 800 nih ya, alhamdulillah. Sisa belanja ini saya dapat budgeting, akhirnya saya bisa juga beli cat, tapi saya pikir mungkin ini tidak cukup, insyaallah akan saya tambah dengan uang saya ya, dengan di luar budget gitu, mungkin akan saya gunakan itu untuk beli cat, mau ganti cat rumah gitu. Oke, ini akan saya ikat ya sahabat budgeting. Alhamdulillah ini sisa belanjanya. Oke sahabat budgeting, jadi saya minta kepada sahabat, ini saya sudah catat semuanya, saya catat semuanya, saya catat. Ini akan saya jumlahkan ya sahabat budgeting. Lalu akan saya catat di sini. Oh, ini sisa belanja. Saya catat supaya nanti nggak susah sisa belanja tahun 2025. Nih, oke, sudah selesai. Dan ini juga akan saya catat. Jadi sudah semuanya saya bongkar tabungan saya. Jadi ini untuk menunggu untuk tahun depan, untuk tahun 2026 akan kembali lagi saya akan budgetkan. Dan untuk tabungan saya telah saya jumlahkan dengan sisa belanja challenge 20.000, dana darurat, dana pensiun, dana investasi, pendidikan, itu terkumpul 6 juta berapa nih, 6 juta dan 800 nih. Oke sahabat budgeting, jadi ini hasil menekan keinginan. Nanti akan saya belikan ke LM
ada juga nanti saya belikan ke perhiasan seperti dana darurat. Jadi sahabat budgeting, apa ya, kalau kita memang berusaha, sangat berat sekali ya sahabat, sangat berat sekali kita untuk mengatur, pertama-tama kita mengatur keuangan ini. Tapi bagi yang sudah biasa itu tidak, itu sesuatu yang menyenangkan ya sahabat budgeting. Tapi kalau bagi saya ini sangat menyenangkan karena yang mana saya ini berhasil ya, walaupun tidak sebanyak senior yang telah melakukannya. Mungkin mereka bisa mungkin beli rumah atau keinginan segala macam. Itu tergantung ya sahabat budgeting berapa budget mereka. Sementara saya cuman sampai di angka seperti ini, ya nggak apa-apa karena ya inilah kemampuan saya. Ya saya bersyukur, dan ini juga akan saya catat, semuanya saya catat, saya tulis, saya ikat. Nanti berapa ini, kemana uangnya nanti saya belikan, ini ke LMK, ini ke perhiasan kah, itu akan saya bisa saya atur. Sahabat budgeting, dimanapun Anda berada, semoga Anda bagi yang belum melakukan membudgetkan keuangannya, mulailah untuk tahun 2026 ini untuk membudgetkan keuangannya, atur kebutuhan, atur belanjanya gitu. Lalu yang sudah melakukannya pasti saya yakin itu akan sangat menyenangkan pada akhir-akhir tahun ini, sangat menyenangkan ya sahabat budgeting. Kenapa? Karena sampai di mana keberhasilan untuk mengatur keuangan, di situ akan nampak gitu. Akan nampak apakah sudah berhasil atau mungkin gimana gitu, itu akan nampak terakhir itu ya. Terakhir pas membongkar tabungan yang diatur selama 1 tahun. Jadi sahabat budgeting, saya di sini juga insya Allah saya akan lebih memperbaiki lagi. Semoga kedepannya lebih besar lagi tabungan saya dari ini. Challenge-nya mungkin lebih bagus lagi, lebih besar lagi daripada ini, dan mungkin lebih lebih bijak saya menggunakan keuangan saya, mengatur keuangan saya. Tentu saja itu sangat menguntungkan bagi keluarga saya, dan ya pertama ke diri saya lah ya, dengan keluarga saya ya. Karena sudah bisa mengatur, lalu bisa digunakan untuk yang apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan gitu. Bukannya apa yang kita inginkan ya, kita butuhkan, misalnya menabung atau bisa gunakan. Oke sahabat budgeting, ini saya menghitungnya semuanya, kan saya ikat 1 juta ini berapa, hasil tabungan ini berapa, nanti saya hitung, lalu nanti akan saya beri tulis ini. Jadi sahabat budgeting, terima kasih telah mengikuti saya untuk melakukan pembongkaran tabungan ini, dan mudah-mudahan saya semakin bersemangat lagi buat videonya ke depan, membuat video ke depannya. Jadi ya terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ini termotivasi dan tidak pamer atau ria. Mudah-mudahan ini yang saya lakukan ini, video ini tidak saya takut ya sahabat budgeting, nanti video saya ini seolah bagi orang lain ini ria atau gimana, pamer gitu kan.
Saya nggak mau seperti itu ya. Saya melakukan ini supaya sahabat budgeting yang dimanapun berada itu termotivasi bagi yang belum gitu membudgetkan. Jadi saya nggak mau melakukan ini apa namanya ya, saya nggak mau itu. Jadi sahabat budgeting melakukan ini termotivasi untuk diri saya juga bisa, untuk sahabat budgeting dimanapun juga bisa melakukan seperti ini. Dan ini juga bukan untuk satu tujuan apa yang saya memvideokan ini. Jadi lakukanlah sebaik mungkin untuk mencapai finansial yang bagus, kedepannya bebas finansial di masa depan. Kalaupun kita yang melakukan perbaikan pada diri kita, ya siapa lagi gitu. Karena kita sudah melihat bagaimana orang yang tidak bisa mengatur keuangannya itu, menurut saya ya gimana itu ya, kacau balau gitu, kacau menurut saya itu ya. Tidak bisa mengatur keuangannya itu menurut saya sangat fatal sekali kalau nggak kita hati-hati mengatur keuangan ini, apalagi keuangan ini sensitif atau gimana gitu. Kalau udah punya tabungan sendiri kita ini, insya Allah kita akan kedepannya akan bebas finansial. Oke, terima kasih sahabat budgeting, mudah-mudahan termotivasi. Sampai di sini video pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.